Kusmunandar ya. Tapi dalam undangan dari Kusmundiarto, tolong diralat ya. Ya. Aslinya Kusmunandar. Untuk kelompok 2, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, strategi apa untuk keberlanjutan program setelah dari IWOS tahun 2001 sudah selesai, atau syukur-syukur nanti malah bisa diperpanjang Pak Edi, karena masyarakat masih ya, saya kira semua seperti itu ya. Ya, ini ada. Kemudian untuk yang pertama yaitu memperkuat komitmen KSM dan KSP. Ini soal KWP ya, maaf. Ini KSM jelas pengurusnya, ya. Pengurus pembangunan yang sudah jadi Bu, artinya yang sudah jadi. KPP-nya juga pemakai pengguna. Ini kalau kita detailnya, artinya ini banyak sekali Bu. Contoh aja yang vital atau yang penting yaitu nanti bisa seperti ini, promosi dalam wisdom, kemudian merawat dan sebagainya, kemudian berkaitan dengan dana dan sebagainya, karena kita nanti berhubungan dengan ini Pak, menumbuhkan kemandirian masyarakat. Jadi masyarakat nanti untuk kedepannya tidak tergantung dengan pemerintah deh, artinya punya kepentingan pribadi. Kalau wes duwe kabeh, aku pendatang baru misalnya ya, aku harus duwe, aku tak melu gawe dhewe. Nah, itu sebenarnya seperti itu cara aman. Jadi memperkuat komitmen KSP KSM ya, supaya terus semangat untuk mempromosikan dan merawat dan sebagainya berhubungan dengan kelancaran atau perkembangan untuk kemajuan yang sudah ada. Kemudian di samping memperkuat ini juga ada 3 itu kegiatan pendampingan tetap berjalan ya. Tetap tim MONEF ini tetap masih punya tugas yaitu monitoring dan evaluasi. Artinya ini kalau diterjemahkan tetap memantau lingkungan ya, kan masing-masing yang menjauh masih BABS, buang sampah sembarangan, perilaku belum sehat dan sebagainya. Tetap nanti untuk bahan kegiatan KSM. Kegiatan ini tentunya nanti bisa dilakukan di RT atau Swampanan dan sebagainya. Itu nanti bisa dipromosikan untuk dimohon kesadaran untuk lebih baik. Kemudian mengadakan koordinasi, jelas ini karena untuk sementara ini kita masih tetap membutuhkan koordinasi dengan kelurahan, Puskesmas, Perkim, DKK, PDAM. Ini karena dan yang lain ya, karena program yang sudah saya tentu membutuhkan ketiga PD ini. Juga terkait dengan masyarakat ya, tentunya masyarakat yang jelas pola pikir masyarakat dan sebagainya itu nanti juga tanggung jawab saya. Kemudian untuk pelaksana strategi yang pertama tetap dari atas bawah ya, kalau kita bikin rumah tetap kita perkuat fondasi dulu ya. Nah, fondasi yang serta tetap pokoknya ambrol. Kita di MONEF diperkuat, kemudian kita juga KSM atau KPP yang diperkuat dengan SK Lurah ya, untuk lebih semangat kalau ada SK Lurahnya. Kemudian juga berkaitan dengan kelurahan, Puskesmas, Perkim, DKK seperti yang ini sama. Kemudian atau untuk alternatif yang ketiga terakhir ini pelaku usaha. Ini difungsikan kalau nanti setelah IWOS tidak ada tahun 2001 kan otomatis nanti warga harus mandiri ya. Karena kita tidak menutup mata ya, mungkin Bapak Ibu juga sama punya pendapat sama bahwa untuk sementara ini memang yang jadi tidak mengesampingkan dari yang lain ya. Dari IWOS memang sebagai motornya ya. Motornya karena apa? Kalau tidak ada IWOS tentu kita bisanya cuma lewat ya mungkin usaha bank atau lain, kan butuhkan tempo paling tidak setahun nanti setelah mengajukan proposal ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya IWOS ini kan tidak berapa bulan langsung bisa ya, karena ada prioritas ya.
Gitu. Ini untuk terakhir nanti ini berhubungan dengan ini kemandirian ya. Kalau mandiri sudah mandiri dan menentukan pola hidup masyarakat yang usia, nanti seandainya nanti ada warga yang belum mempunyai Jawa sendiri yang kedap itu pengen buat, dia sudah tidak jaga kira istilahnya dari perintah maupun dari daerah lain, pengen dari DW ini, makanya bisa berhubungan dengan pelaku usaha, bisa secara dari kredit dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saya yakin, walaupun saya tetap optimis ya, usaha Kota Magelang yang untuk tahun 2020 bebas dari PHBS itu saya kira tetap agak sulit Pak. Karena lihat kondisi real di lapangan juga masih banyak yang belum tercover nih untuk masalah air bersih, sanitasi dan perilaku hidup sehat. Dan tentunya sisa-sisa atau itu nanti setelah IWOS tidak ada kan dari tanggung jawab KSM ya, untuk meneruskan usaha dari IWOS. Bagaimana caranya KSM untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa berbuat hidup sehat dan bisa swadaya, ya, intinya seperti itu. Saya kira cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kelompok 2, saya mau nambahkan. Kalau bisa ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2. Kelompok 2 ditutup dan tepuk tangan. Kalau tidak saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Sekarang masih ke kelompok 3. Saya tak ambil simpelnya dulu aja Pak. Yang masih ada. Oh gitu. Anggota kelompoknya dulu Pak. Anggota kelompoknya. Anggota kelompok saya mewakili dari kelompok 3. Itu sudah acungkan tangan. Belum sempat perkenalan lagi. Mau perkenalan dulu ada apa-apa? Waduh. Semangat ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 dari tadi yang sudah angkat tangan, ingin menerangkan, tapi saya bawa kepean ini Pak. Mohon maaf. Soalnya itu saya kira acak. Yang apakah langkah kita setelah ditinggal oleh IWOS Plus? Sepertinya seperti itu ya, kita harus melangkah tetap program kita tetap maju terus walaupun tanpa didampingi dengan IWOS Plus. Yang pertama strategi itu pertama kita harus merawat itu contohnya ya seperti misalnya yang fasilitas yang di tempat saya yang sudah ada itu seperti master meter, kita merawat seperti mengontrol perpipaan atau saluran air yang lainnya yang sudah tersalur sampai ke rumah-rumah yang dituju. Nah yang kedua itu kita juga selain merawat kita butuh sosialisasi untuk pengembangan. Sosialisasi untuk pengembangan itu bisa dilakukan secara resmi kumpulan RT, RW, PKK atau yang lainnya. Tapi non resmi pun bisa ya Pak Edi, bisa nggak non resmi untuk sosialisasi? Misalnya ada segerombol warga ya, daripada gledeng tonggone ora apik. Nah, itu contohnya juga tidak apik, tapi kita ngerembuk yang tidak apik tapi jadi apik juga bisa. Contohnya kita ngerembuk TA1. Nah, TA1 itu kalau dipandang orang awam, wah, gader-gader ayo kok ngerembuk TA1. Nah, jelek kok itu. Tapi untuk kedepannya diarahkan untuk menuju langkah yang bagus. Itu juga menjadi dampak yang baik. Kursi TA1 itu jelek.
ketoknya. Yang selanjutnya itu pengembangan. Pengembangan itu selain dari runtutan sosialisasi, itu pengembangan dari hasil sosialisasi otomatis rakyat 10% ya, pasti ada sifat untuk pengembangan dari kesadaran tingkat masyarakat. Yang selanjutnya lagi penggalangan dana, itu yang paling penting. Penggalangan dana kalau menurut saya pribadi ya, kita tidak harus ketergantungan dengan instalasi pemerintah. Soalnya kalau kita ketergantungan dengan instansi pemerintah, kita butuh proses lama. Nah, kalau di tempat saya contohnya seperti master meter ya, kita punya dana standby atau hasil iuran atau laba ya, hitung berapa gitu. Itu kita diperbantukan, semua yang ingin mengikuti menyalur untuk pengembangan itu dipersilahkan dikasih dana pinjaman hasil dari tim yang sisa. Itu boleh diangsur dengan perjanjian, misalnya perjanjian lisan juga bisa, tapi yang lebih baik perjanjian tertulis dengan angsuran berapa kali, berapa bulan nanti gantian sama konsumen. Contohnya seperti itu. Ya, mungkin dari strategi itu dari penggalangan dana, tapi lebih baik kalau kita untuk penggalangan dana yang sifatnya globalnya besar itu kita bisa menghubungi dari langkah-langkah dari dinas yang terkait. Untuk yang selanjutnya apakah kerjasama nggih Pak? Kerjasama itu maksudnya kerjasama untuk melangkah lebih maju tentang yang diajarkan oleh Ayus Plus. Itu pertama kita harus membutuhkan itu kerjasama dari warga atau masyarakat setempat atau yang sering kita ketemu. Yang kedua tim Monef bisa didukung dengan mungkin perangkat setempat RT RW yang terkait. Terus kita juga ke tingkat kelurahan. Ke kelurahan nanti hasilnya seperti apa? Insya Allah dari kelurahan sudah dibantu untuk menghubungkan sampai ke dinas terkait. Tapi itu di tempat saya di Rejo Winangun Utara. Orang alam juga. Ya seperti itu. Dinas terkait itu banyak contohnya, misalnya Disperkim, Diskes, DLH atau yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu seperti itu. Mungkin itu paparan dari saya, kelompok 3, saya mewakili dari Rejo Winangun Utara. Bila ada kritik saran, mohon dipersilahkan, tapi mohon maaf, tetap harus dikoreksi. Seperti kalau saya pribadi belum tentu benar. Monggo Bapak Ibu sekalian, ada yang mau mengoreksi prinsip saya atau dari kelompok 3, monggo, atau ada tambahan, mau dipersilahkan. Kalau tidak ada, silakan. Mau tanya sedikit, dari kelompok 1, 2, dan 3 itu selalu membicarakan pengembangan, yang dimaksud pengembangan seperti apa? Itu kelompok 1, 2. Mungkin bisa saya jawab dengan sedikit ya, dengan pengalaman saya untuk pengembangan itu pengembangan tentang yang diajarkan oleh Ayus Plus seperti di tempat saya lebih menguasai master meter, soalnya panjenengan sekalian belum punya. Nah, untuk saya pengembangan itu kayak tadi ruturannya, kita sosialisasi ke warga. Wah, ragu banget di bambu sumur ada masang kuwi gawe nyalur wis dilati ngarepe. Bujuki ning bujuk apik. Seperti itu sifat untuk pengembangan. Dan beliau kan pasti bertanya, dananya sih ngendi kan biasanya seperti itu. Awe aku no kas tak silai sik ning ngancur ping 3 besok awan sore. Wah ya berat. Enggak, boten besok awan sore. Besok awan sore padha ekon, guys. Maksudnya pengembangan mungkin seperti itu. Tapi kita kalau untuk pengembangan selain kita sosialisasi juga membicarakan pendanaan. Biasanya kalau dia sudah kerentek itu ujung-ujungnya paling butuh itu pendanaan. Biasanya
ada yang lain, monggo dipersilakan. Terima kasih kelompok 3 ini kelompok 3 tadi yang selesai yang paling awal tadi ya. Ya. Ternyata ada revisi sedikit. Oke, terima kasih Mas. Ada mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada, mungkin terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili kelompok 3. Mungkin paparan dari saya cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kelompok 4. Kelompok 4 saya. Oh, ini sorry. Ya, pinter-pinter di kelompok 4. Iki lho, Pak. Jadi suaranya ya wis banget. Kenalkan juga pertanyaan balai. Ya, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggotanya yaitu 2 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Namanya yang paling saya tahu adalah cuma Ibu Dewi dan Pak Kamto. Untuk yang lain menyusul nanti saya kasih tulisan disebarkan. Jika bukan kenal ternyata ada kenalan. Iya, takut cantik-cantik Pak. Mohon maaf, di sini saya cuma membaca apa yang tertulis di sini, dan kalaupun ini nanti dipandang baik, bagus, untuk tulisan ini isinya bagus, itu bukan saya cuma membaca. Yang pintar-pintar adalah beliau-beliau yang mungkin saya tadi minta untuk menjelaskan tapi nggak mau, bagi tugas katanya. Jadi yang pintar adalah yang di belakang saya itu. Yang bodoh yang membaca ya. Ya, bisanya cuma membaca. Untuk yang pertama yaitu pertanyaan yang nomor 1, strategi apa yang akan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program air minum dan sanitasi? Jadi menurut kelompok kami adalah yang 1, merubah pola pikir masyarakat akan adanya kebutuhan air minum dan sanitasi. Dan yang kedua, masyarakat diberi kepercayaan untuk mengelola program WOS yang sudah berjalan melalui mungkin untuk pelatihan-pelatihan dari WOS saat ini. Jadi diberi kewenangan, diberi kepercayaan pada masyarakat untuk melanjutkan apa yang sudah kita dapat ilmunya pada saat-saat seperti ini, dan kita sebarkan, kita beritahukan lagi pada masyarakat, khususnya untuk pengguna di tempat kami adalah IPAL. Kemudian dibutuhkan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan program WOS. Untuk yang pembahasan yang pertama saya kira itu, dan untuk yang kedua mohon Bapak Marsono jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Tangannya di belakang dulu. Yang kedua, siapa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut? Menurut kami yang kenapa pertama kali adalah masyarakat, karena kita berpikir bahwa untuk program ini adalah yang harus menjaga, melaksanakan dan menerima manfaatnya adalah masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pelaku usaha, kemudian OPD yang terkait. Dalam hal ini adalah kelurahan, dari kecamatan, dari Perkim, dan dari dinas kesehatan, dan menurut kita adalah dari PDAM, karena bukan hanya dalam hal ini sanitasi bukan hanya untuk pembuangan, tapi kita juga ada program air bersih meskipun lain dengan yang di Rejo Utara, karena kita minta bekerja sama ke PDAM melalui pemasangan air minum. Tapi
dengan meteran sendiri-sendiri di rumah, bukan dari untuk seperti yang di Rejo Utara. Kemudian adalah sanitarian. Mungkin kalau ada yang tanya sanitarian itu apa, kembali saya tanyakan ke yang punya ide, karena saya cuma membaca. Kemudian oh iya, belakangnya tahu ya Bu. Kemudian adalah perbankan. Dan perbankan itu apa? Mungkin kalau ada yang tanya Bu Dewi, karena tadi yang usul adalah Bu Dewi. Perbankan itu apa? Saya sendiri juga kurang tahu Pak Dewi. Ya, dalam hal ini mungkin penjelasan dari kelompok 4 cuma itu, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan Pak Marsono, tepuk tangannya nanti. Tanya saja, kalau yang nggak tahu juga mic-nya terpaksa saya bawa ke sana, karena yang punya ide-ide ini semua adalah orang-orang pinter di belakang saya tadi. Jadi saya tugasnya adalah membaca. Demikian, mohon kalau ada yang mau ditanyakan, saya tanyakan ke yang merancang ini semua. Oke, ada yang mau ditambahkan? Ada tambahan? Mau 4 ada yang mau tambahkan? Kalau ada yang mau tanya? Pak Masir, Ya. obatnya udah diminum. Udah Pak, minum semua mana? Ya, baik. Mas Ari, monggo Pak. Terima kasih Pak Alex, suasana jadi berbeda Pak Alex. Yang terakhir, kelompok 5 ini, monggo silakan. Oh, dari tadi tepuk-tepuk dari Terima kasih. Nama saya Marsono, mewakili kelompok 5 yang anggotanya 1 Bapak Robi, 2 Ibu Heni, 3 Mbak Isti dari Puskesmas, 4 Bu Witna dari Kelurahan, 6 Pak Ngadiko mewakili RW berapa ya Pak? 6. Ya. Kami akan membacakan strategi apa yang harus dilakukan untuk program ini berkelanjutan. Langkah awal yang akan kami lakukan supaya program ini berkelanjutan, walaupun sudah tidak ada IWOS lagi, itu pertama kita mendapatkan legalitas untuk Timonet. Itu langkah awal yang kita ambil. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan langkah kedua. Langkah kedua yaitu melakukan pengembangan hotspot. Kalau tadi sering dikatakan melakukan pengembangan, tapi yang saya tangkap itu cuma pengembangan di wilayah yang pernah dipelajari doang. Nah, kita mengambil langkah melakukan pengembangan hotspot. Jadi hotspot yang belum disentuh, RW yang belum disentuh, kelurahan-kelurahan yang belum disentuh, itu kalau bisa kita sentuh. Maka untuk melakukan itu kita pertama-tama melakukan upaya supaya legal dulu, seperti bentuk SK dari pihak berwenang itu. Jadi supaya apa yang pernah kita lakukan selama ini itu bisa dirasakan oleh RW-RW yang lain atau kelurahan-kelurahan yang lain yang belum pernah didatangi oleh IWOS. Itu. Terus langkah yang ketiga itu membuat rencana kerja dan pertemuan rutin untuk menjaga kekompakan yang berkelanjutan, termasuk membuat pemetaan wilayah kerja. Jadi kita buat pemetaan dulu wilayah kerja mana saja, RW mana saja, lurah mana saja yang akan kita sosialisasikan. Rencana kerjanya mungkin dari kelompok-kelompok yang lain sudah dibahas apa aja, tapi yang perlu kami tambahin yaitu kita akan membuat para penerima manfaat itu sebagai acuan atau promotor
untuk memacu kepada orang-orang yang belum pernah tersentuh untuk berbagi pengalaman gitu. Testimoni. Ya, testimoni. Untuk yang keempat, langkah yang keempat, kami akan menjaga hubungan dengan dinas-dinas terkait seperti contohnya kelurahan, kecamatan, seperti BKK, Bapeda, perbankan, PDAM, DLH, CSR maupun pelaku usaha atau tenaga ahli. Soalnya nanti kalau kita melakukan pengembangan terus ada warga yang sudah minat, kita mau bikin, kita bingung mau channel siapa kalau kita nggak punya channel. Jadi kita harus selalu menjaga hubungan kepada yang tertera di sini. Itu saja sementara yang kami paparkan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan atau ada tambahan lagi? Ada Pak Monggo. Cuma itu tadi penjelasannya untuk menyentuh tadi. Kita harus bagaimana cara menyentuh itu tadi atau dengan cara apa? Mungkin untuk yang kedua, kenapa beda sendiri tulisan kelompoknya kok di bawah? Terima kasih Bapak. Ini menyentuh RT-nya atau menyentuh RW-nya? Nggak tahu yang Maaf kalau masalah menyentuh itu pasti ada yang disentuh ya. Jadi alangkah baiknya kita tanyakan kepada yang lebih berpengalaman. Bu Eni mau Bu Eni. Jadi masalah sentuh menyentuh Bu saya. Terima kasih Pak Alek. Pertanyaan menyentuh biasanya perempuan yang disentuh ya Pak ya. Iya, sekarang saya seorang perempuan juga akan menjelaskan sedikit. Di sini yang dimaksudkan tim Monet sentuhannya itu ke hotspot yang belum. Jadi nanti kita akan membuat pemetaan wilayah yang belum punya sanitasi yang aman. Caranya disentuh hatinya Pak. Jadi nanti diajak ngomong bareng, kita mendatangi. Yuk kalau biasa nih kan atau Pak. Ya, makan ayam bareng gitu Pak. Jangan sembahyang. Oke, ya seperti itu Pak. Contohnya menyentuhnya. Saya kira cukup. Terima kasih. Ada lagi? Sudah puas? Sebagai Pak. Sudah puas banget. Begitu yang menjawab Bu Eni langsung puas gitu ya. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, kalau tidak ada dari tadi saya perhatikan hasil diskusi di 5 kelompok ini menariknya yang pertama ini yang kuat sekali nuansanya adalah di tingkat masyarakat. Strategi itu adalah memperkuat masyarakat atau bahasanya memberdayakan masyarakat, khususnya untuk sektor air minum dan sanitasi. Bagaimana caranya? Ada dengan cara kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan promosinya, ada yang diorganisir dalam wadah itu, ada yang kemudian diberi kepercayaan, ya. Jadi memberdayakan masyarakat atau memperkuat masyarakat. Ini menarik karena ternyata untuk pertanyaannya kan adalah bagaimana menjaga keberlanjutan, dan teman-teman memunculkan masyarakat memiliki peran yang penting di sana. Lalu yang kedua yang juga menonjol itu adalah mengembangkan mekanisme kerjasama dengan banyak pihak, sehingga pelaku-pelaku yang dimunculkan oleh Ibu dan Bapak sekalian munculnya kuat sekali di sana, termasuk bukan hanya pemerintah tetapi juga adalah pelaku usaha. Cuman barangkali akan lebih menarik lagi kalau misalnya pelaku-pelaku itu yang pihak-pihak yang dilibatkan dalam mekanisme kerjasama tadi juga dimunculkan peran apa yang dibutuhkan. Ini yang belum nampak secara kuat. Saya tidak tahu apakah karena lebih dominan masyarakatnya ya. Mungkin kalau misalnya kemudian ada OPD yang menyatakan OPD ini akan membuat rencana strategis dalam hal program ini, misalnya seperti itu. Nah, ini yang belum kelihatan pada pelaku di tingkat atasnya. Sudah ada kebutuhan bahwa masyarakat membutuhkan keterlibatan pemerintah dan pelaku usaha, tetapi belum muncul yang dibutuhkan itu seperti apa.
dugaan saya karena di sini yang lebih dominan adalah ibu dan bapak sekalian di tingkat masyarakat, sehingga tidak tahu persis apa cakupan tugas dari pihak OPD itu tadi. Sebenarnya kalau diskusi dilakukan tadi pagi, ketika masih ada Bu Anita, kemudian masih ada Bu Lurah dan segala macam, mungkin akan lebih berwarna lagi. Lalu yang ketiga yang sempat muncul, meskipun tidak begitu dominan, adalah alternatif pembiayaan. Ada lembaga, ada perbankan, ada Bank Alek tadi misalnya ya, ada lembaga keuangan, ada swadaya muncul di situ. Jadi alternatif pembiayaan itu strategi-strategi yang coba dimunculkan oleh ibu dan bapak sekalian. Betul tadi yang seperti ini tadi ya, betul tadi. Atau ada lagi menurut ibu dan bapak sekalian yang belum muncul tadi? Kalau saya menyimpulkan 3 hal itu, yang pertama tadi adalah pemberdayaan masyarakatnya, jadi penguatan di arah masyarakatnya. Ini yang kental sekali, yang kuat sekali. Mungkin ya karena itu yang dominan di sini ibu dan bapak sekalian dan punya pengalaman yang luar biasa, sehingga munculnya kuat sekali di sana. Lalu yang kedua, ibu dan bapak sekalian juga membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang bahasa saya adalah mengembangkan mekanisme kerjasama dengan semua pihak. Kan? Sehingga di kelompok 1 misalnya ada koordinasi, di kelompok 2 juga ada koordinasi, di kelompok 3 ada itu muncul di situ. Ada lagi yang belum muncul menurut ibu dan bapak sekalian? Kalau saya menyimpulkan 3 tadi. Punya saya Pak, masalah pengembangan. Ya, oke. Masalah pengembangan itu adalah kemudian ibu dan pertanyaan saya tadi adalah strategi tadi ya. Apa strategi? Nah, di sini ada muncul, ada yang strategi, ada yang kegiatan. Apa bedanya strategi dan kegiatan? Bedanya strategi dan kalau kegiatan. itu saya termasuk strategi Pak, kalau menurut saya. Jadi strategi biar itu bisa berjalan terus. Kalau cuma hotspot yang sudah kita jalani, itu suatu saat hotspot itu udah tercapai semua apa tadi? habis. Strateginya? Strateginya ya menambah hotspot baru. Menambah. Okay. Iya. Caranya dengan seperti apa? Ya melakukan pemetaan kerja. Jadi lurah sono belum gitu loh Pak. Gitu. Tambahin lagi. Oke, apa bedanya strategi dan kegiatan? Kegiatan pelaksanaannya. Oke, kalau strategi? Strategi jauh lebih besar ya. Oke, jauh lebih besar. Nah, kalau kemudian akan membuat yang lebih detail lagi dari ini, saran saya, kegiatan-kegiatan yang hampir sama tadi, misalnya adalah promosi perilaku hidup sehat di tingkat masyarakat, lalu kemudian ada lagi memperkuat komitmen masyarakat, kegiatan-kegiatan yang hampir sama dikelompokkan, oke? Anda kelompokkan itu, lalu kemudian Anda refleksikan untuk kalau kegiatan-kegiatan semuanya dilakukan mengacunya kemana? Itu menjadi strategi. Dan bisa dikatakan strategi itu adalah kumpulan dari berbagai macam kegiatan tadi. Oke, jadi ini ada yang, tapi oke, bagian besar sih menurut saya ada strategi di situ. Oke, jadi itu yang tadi yang dari Pak Masam. Ada yang bertanya itu lagi, Ibu dan Bapak sekalian. Strategi besar tadi, yaitu pemberdayaan masyarakatnya, memberdayakan masyarakat. Kegiatan apa yang dibutuhkan memberdayakan masyarakat? Itu tadi misalnya adalah memperkuat komitmen, lalu menumbuhkan promosi perilaku, lalu kemudian ada kegiatan pemicuan promosinya, lalu kemudian ada pemicuan, itu adalah kegiatan-kegiatan. Jadi strategi pertama itu, kedua ada yang menambahkan strategi? Kalau tidak saya balik. Apakah yang 3 selama ini tidak pernah dilakukan? Memberdayakan masyarakat, mengembangkan mekanisme kerjasama dengan berbagai pihak, dan yang ketiga adalah alternatif pendanaan. Apakah tidak dilakukan? Dilakukan tapi nanggung Pak. Berapa? Manusia tenang kalau udah Nanggung. Nanggung apa rugi? Contoh tadi ya, misalnya saya pergi kelurahan, seperti jauh sampai aku lapor diri. Jadi secara total nggak tidak menyentuh tadi. Tidak menyentuh. Tidak menyentuh ya. Oke. Mungkin dari kacamata OPD atau dari pihak pemerintah, apakah tidak dilakukan yang ini? Kalau dilakukan berarti ada strategi lain yang belum muncul. Oke. Jadi saya setuju 3 strategi besar ini,
yaitu yang pertama tadi memberdayakan masyarakat di sektor air minum sanitasinya, itu strategi besarnya. Kalau di dalam bahasa IWOS itu strategi adalah menumbuhkan rasa membutuhkan di tingkat keluarga tentang air minum dan sanitasi aman. Itu strategi besarnya. Kegiatannya ada pembicuan, ada promosi, ada penyuluhan segala macam. Tetapi intinya adalah berangkat pada masyarakat. Gitu. Saya juga setuju bahwa masyarakat tidak bisa menyelesaikan hal ini sendiri. Harus ada pelaku lain, itu bukan Ibu dan Bapak sekalian mengembangkan mekanisme kerjasama dengan berbagai pihak. Ibu dan Bapak sekalian membutuhkan ada kelurahan, ada puskesmas termasuk sanitarian di situ, ada Perkim, ada DKK, ada PDAM, ada Bapeda, ada pelaku usaha, ada ASR, ada pelaku usaha di sana. Ada pihak lain lagi yang dibutuhkan? Dibutuhkan. Cuma memang yang belum muncul ini adalah peran dari pihak-pihak ini tadi yang belum muncul di pihak masyarakat. Nah, pertanyaan saya, apakah 3 hal besar tidak dilakukan? Dilakukan, Pak Untuk mengatakan, tapi masih nanggung katanya. Saya tidak tahu nanggungnya seperti apa. Kalau dilakukan dan tidak nanggung, sudah bisa berlanjut belum? Berarti ada hal lain yang belum dilakukan. Nah, ini menjadi PR besar kita sebenarnya. Yang mau kami sampaikan adalah bahwa tadi Pak Heri mengatakan ada IWOS yang bisa mempercepat ini. IWOS tidak membangun fisik. Dana itu untuk kasus Magelang kecuali yang ada titik tertentu itu bukan kebijakan regional Jawa Tengah tapi dari pusat. Jadi IWOS tidak membangun fisik. Dana untuk pembangunan SPAL DS, SPAL DT, Master Meter itu sebagian besar hampir seluruhnya dari pemerintah. Ya. IWOS itu hanya ngerayu. Jadi mengkomunikasikan masyarakat yang demikian rame ini, ya, yang sudah disampaikan pada Bapak sekalian kegiatan masyarakat, lalu kemudian menghubungkan kepada pemerintah, kepada perbankan. Ada seperti ini, sehingga kemudian pemerintah dari pihak-pihak ini ada dana yang tadinya tidak dialokasikan air minum sanitasi karena dikomunikasikan dialokasikan ke sana. Yang tadinya diarahkan ke tempat lain dialihkan ke sana. Jadi IWOS tidak membawa visi itu. Sehingga pertanyaannya, kalau IWOS sudah tidak ada, siapa yang akan memediasi itu? Oke. Pertanyaan saya kepada kita semua, setelah 21 IWOS Plus selesai, kalau ini mau berlanjut, siapa yang akan memediasi antara pemberi layanan pemerintah dengan penerima layanan masyarakat? Karena selama ini IWOS tidak membangun fisik. Itu uang pemerintah sebagian besar. Nah, pertanyaan setelah IWOS Plus tidak ada, siapa yang melakukan peran ini? Anda boleh semangat kuat di masyarakat, boleh silakan. Tapi mana kalau tidak ada? Dan Anda sudah menyebutkan harus ada kerjasama. Pertanyaan siapa yang melakukan? Ya itu Pak yang bingung kan. Kenapa? Itu yang bingung. Nah iya, maka pertanyaan saya itu siapa yang melakukan? Betul, saya tahu kalau belum dilakukan. Makanya pertanyaan saya adalah bukan apakah sudah dilakukan, bukan itu. Siapa yang melakukan? Saya tahu kalau belum dilakukan ini. Itu kalau tim Monet yang melakukan, saya kira kok susah. Menurut saya susah kenapa? Karena iya, saya tahu susah makanya siapa yang melakukan. Makanya saya tidak menunjuk tim Monet yang melakukan. Lalu siapa yang melakukan ini? Pertanyaan kan itu. Anda idenya luar biasa, memperkuat masyarakat, bagus memang. Karena ini basis dari keberlanjutan. Tapi kalau itu dibebankan masyarakat semua tidak akan pernah berhasil. Anda melibatkan pelaku pembangunan yang lain. Selama ini peran IWOS itu menjadi jembatan itu. Karena yang membangun SPAL DS, SPAL DT segala macam itu adalah dana-dana dari pemerintah, ada DAK, BPJS segala macam. Nah, kalau IWOS Plus itu sudah tidak ada, siapa yang akan melakukan peran itu? Ini sebenarnya pertanyaan besarnya. Siapa yang menggantikan peran IWOS? Iya, betul. Itu yang kita sendiri bantu dengan dinas-dinas terkait atau perangkat terkait. Masyarakat sendiri dibantu.
bagaimana mekanisme pembantuannya? Oke ya, jadi sebenarnya pertanyaan besarnya sekarang belum terjawab. Kalau salah, kan? Tahu Pak jawabannya. Ya saya juga tidak tahu. Kalau saya tahu saya berikan, makanya saya tanya gitu. Tetapi intinya adalah saya setuju masyarakat untuk keberlanjutan ini harus memperkuat masyarakat, memberdayakan masyarakat dengan berbagai kegiatan yang luar biasa ini. Saya setuju. Tetapi saya yakinnya dalam waktu dekat kalau hanya masyarakat saja yang tidak akan selesai, maka kemudian masyarakat membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Selama ini AIBOS sebenarnya menjembatani gitu. Sehingga kalau Pak Heri mengatakan bukan AIBOS, bukan dana AIBOS, itu dananya dari ada Perkim, ada dinas kesehatan, ada segala macam, ada PDAM segala macam. Termasuk PDAM misalnya ada program hibah air minum perkotaan gitu. Bukan tadi saya bilang motornya, bukan dananya, motornya itu penggeraknya itu. Iya. Terus? Dari dana tapi sebagai tadi yang sampaikan kayak mediasi. Iya betul. Dia disatukan tengah-tengahnya itu. Iya. Makanya setelah AIBOS Plus ini tidak ada, motornya siapa? Nah itu justru itu menarik. Motornya kita itu kan membutuhkan kekuasaan. Jadi yang tertinggi misalnya wali kota itu harus berpuskar apa sejelas itu diikuti dari atas sampai ke bawah. Nah, kita kan sudah siap nih masyarakatnya nih. Ya. Tapi yang dari atas ini kan memang komunikasinya atau apa tapi tenangan kesadarannya. Jadi apa? Tapi tetap ada orang yang tertinggi lah yang untuk mengendalikan perintah itu. Oke. So, Iya. Oke, jadi saya juga tidak tahu. Tetapi intinya adalah saya setuju strategi pelanjutannya adalah memperkuat masyarakat. Lalu yang kedua adalah mengembangkan mekanisme kerjasama. Hanya ini nanti siapa yang menjembatani itu. Ini peran itu siapa yang melakukan. Ada usulan dari Mas Udin tadi yang kita sendiri sebenarnya, tetapi dibantu oleh pihak pemerintah. Mungkin, nah cuman pesan saya bagaimana mekanisme membantunya tadi, ya, mekanisme membantunya sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ketika membantu ini tidak mematikan, tidak membuat masyarakat menjadi tergantung, tidak membuat masyarakat mengandalkan bantuan pemerintah, ya, tidak itu. Karena banyak terjadi sekarang bantuan yang mematikan. Sambilkan contoh kasus misalnya ODF. Bagi pemerintah ODF itu adalah ada unsur gengsinya, sehingga kemudian selain komitmen lalu oke, biar wilayah kita cepat ODF selesaikan secepat-cepatnya, berapapun kita kasih bantuan hibah, memang dibantu hibah. Dan ternyata bahkan ada kasus yang kota kecil pun dibantu, ada bantuan yang ditolak, tidak terserap. Karena kemudian hanya orang yang mampu pun mengandalkan bantuan itu, usaha dibantu kok saya ada, dan tidak terjadi yang seperti itu. Nah, ngomong apa gimana? Oke, yang intinya tadi bahwa kemudian ODF tadi bantuan yang mematikan tadi ya, makanya saya setuju dari masyarakat yang diberdayakan tadi. Baik. Berapa? Kalau bisa masih. Oh, kalau AIBOS ada terus saya juga senang, berarti saya tidak nganggur bu gitu. Seandainya itu kita masih membutuhkan sebetulnya. Ya, mungkin dari satu hanya usulan aja. Saya punya usul bagaimana sekarang Karena anggota Timor itu dibuat satu organisasi atau lembaga yang kuat gitu, untuk menghubungi, menjadi menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Cara memperkuat Timor-nya seperti apa? Kita buat satu lembaga, usulannya nanti bagaimana nggak ada, tapi ini mereka punya wewenang untuk menghubungi pemerintah, karena di dalam hal ini seperti OPDOD udah mengerti kita semua kan? Nah, sehingga misalnya kita mau mengadakan usulan ataupun memberikan data-data
apa kebutuhan warga atau masyarakat itu bisa diterima oleh mereka. Oke, saya pikir ini dia menarik ya. Jadi teman-teman tadi mungkin melanjutkan dari pengajian Pak Udin tadi ya. Ya kita sendiri, tapi dibantu oleh pemerintah tadi dan Pak Irman, anggota DPD. Pak Irman, ya kalau itu tim Monet bersatu, diperkuat. Ini yang menjadi wadahnya masyarakat ini untuk berdialog dengan pemerintah kali ini. Oke, saya pikir ini bisa menjadi pikiran bisa Pak Martono ya. Iya. Ya, tepuk tangan kita semuanya itu. Caranya bagaimana? Saya pikir memang tidak pada sesi ini. Oke, kalau sesi ini kita lanjutkan untuk ini selesai jam berapa Mas? Kopi dulu Pak. Kalau ini dilanjutkan selesai jam berapa nanti? Jam 5. Belum selesai. Jam 8. Oh, jam 8. Oke. Ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Tepuk tangan kita semuanya. Kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu tentang kopi pasti. Masih di sini pasti. Supaya tidak terputus ya. Kampung aja ya. Kalau saya lanjutkan ini selesai jam 3 selesai pulang. Amin. Tapi itu baru sesi 1. Oke, dari ya, ngopi betul aja tapi saya hanya keluar dari bisa ibu dan sekalian, kalau bisa ibu dan bapak sekalian nanti menjadi fasilitator seperti ini. Ada antar sesi ini, jangan diputus sama sekali. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, tinggalkan sesi ini dengan cara mengaitkan sesi berikutnya. Sehingga nanti ketika itu apapun mereka akan tahu putusannya, tidak diputus sama sekali. Makanya saya mengatakan, oke, sesi berikutnya bukan akan saran juga. Ya, sesi berikutnya nanti kita akan masuk pada diskusi kelompok. Tetapi kelompoknya didasar pada kelurahan. Ada berapa kelurahan? 4, yaitu kelurahan Pijan, Utara dan Utara ya. Dapat jadi nanti langsung masuk pada kelompok. Yang panjang untuk bisa yang kedua mana? Yang kedua oh, dan wakil nanti di sementara itu ke kelurahan lain. Saya izin dulu. Oke, nanti ada. Cuma nanti kita diskusi karena nanti malah kemudian bisa masuk. Kalau disendirikan malah bingung nanti. Nanti bisa masuk ke kelurahan lain, lalu belajar karena sesi berikutnya akan membahas tentang monitoring dan evaluasi partisipasi. Tapi sebelum sampai ke sana, saya sangat terganggu dengan kayaknya bukan bapak sekalian itu mendewakan Timonek gitu. Timonek, kayaknya mendewakan betul Timonek ini. Iya. Padahal Timonek sama KSN terbuktinya di luar mana? Apa hubungan kerja Timonek dengan KSN? Apa hubungan kerja Timonek dengan KSN? Saya sangat terganggu dengan ini menjadi evaluasi internal kita sebenarnya. Satu sisi menjadi kebanggaan, tapi kadang-kadang kuatnya Timonek ini terkadang meniadakan partisipasi masyarakat. Nanti akan kita lihat. Jadi seolah-olah Timonek ini kayak dewa di kelurahan itu dan bapak sekalian. Sementara itu ada yang tapi cuma satu nggak bisa lihat. Nah ini yang menurut KSN cuma satu. Sementara semuanya mengagung-agungkan Timonek. Apa hubungannya antara Timonek dengan KSN? Hubungannya ada di luar. Di kopi. Baik. Kita istirahat berapa menit? 10 menit. Kopinya selesai tidak selesai di bawah sini ya. Nanti akan kita masuk ke monitoring dan evaluasi partisipatif. Lihat hubungan antara Timonek dengan KSN ini kok berapa nih? 2 ada Timonek pada KSN. Ya, nanti kita akan lihat apa hubungannya antara dua ini. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat.